Kemalasan adalah sebuah awal dari kegagalan, dan ketekunan adalah sebuah awal dari kesuksesan. Karena memang begitulah keadaannya. Dengan perjuangan dan ketekunan, kita tentu saja akan mendapatkan hasil. Dan hasil yang kita dapatkan dari ketekunan yang kita lakukan akan jauh lebih banyak. Karena dengan tekunnya kita, tentu saja proses bekerja kita menjadi lebih banyak, dan juga hasil yang kita dapatkan tentu saja akan lebih banyak daripada saat kita bermalas-malasan. Maka dari itu, menjadi orang yang malas bukanlah hal yang baik. Karena dengan malasnya kita sudah membuang banyak waktu, atau kita akan berkemungkinan besar untuk membuang waktu kita menjadi orang yang tidak mendapatkan banyak hal atau keuntungan yang seharusnya kita bisa dapatkan dari proses bekerja dan berjuang dengan memanfaatkan waktu dengan lebih efisien. Maka dari itu, mari kita belajar untuk menjadi orang yang lebih bersemangat lagi dalam bekerja setiap harinya. Dan di sini saya akan membantu kamu untuk mendapatkan semangat bekerja itu. Karena di sini saya sudah mengumpulkan 7 rahasia yang bisa membuat pemalas jadi bersemangat dan rajin dalam bekerja. Dan tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja ke rahasia yang bisa membuat pemalas jadi bersemangat. Yang pertama, yaitu adalah dengan membuat tujuan kecil yang tercapai. Jadi kalau kita membuat tujuan, itu memang harus setiap pekerjaan maupun aktivitas yang kita lakukan harus memiliki tujuan yang jelas, sehingga kita tidak membuang-buang waktu. Tapi kalau kamu adalah orang yang seorang pemalas gitu, dan kamu membuat tujuan yang terlalu besar atau terlalu tinggi dan sulit untuk kamu capai, kamu akan menjadi orang yang sulit untuk bersemangat dalam bekerja, karena ya tujuan tersebut terlalu sulit untuk kamu raih. Kenapa? Karena seorang pemalas biasanya hanya akan bersemangat dalam mengerjakan sebuah tugas jika tugas tersebut memberikan hasil yang cepat atau dampak yang benar-benar cepat yang bisa dilihat oleh mata. Maka dari itu, buatlah sebuah tujuan yang tidak terlalu besar gitu, yang jumlahnya itu ya sedikit, yang intensitasnya itu sedikit dan cukup cepat untuk digapai. Kenapa? Karena dengan adanya proses penggapaian tujuan yang kecil ini, kamu juga akan semakin melihat hasil dari perjuangan kamu dengan lebih cepat. Misalnya, taruhlah kamu ingin bekerja untuk menabung sejumlah sekitaran 1 juta rupiah per bulan misalnya, dan kamu yang tadinya itu tidak bisa melakukan atau menggapai hal ini karena tujuan ini sebenarnya tidak terlalu sulit jadi saat kamu sudah mencapai 1 juta rupiah per bulan ini, kamu akan langsung mendapatkan hasil atau mendapatkan semangat bekerja itu dengan lebih cepat daripada yang sebelumnya. Intinya, apapun yang ingin kamu lakukan, yang ingin kamu perjuangkan saat ini, buatlah tujuan yang tidak terlalu jauh atau tidak terlalu besar gitu, dan tidak terlalu sulit untuk kamu gapai. Karena semangat biasanya akan datang saat kita bisa mencapai tujuan yang lebih cepat, dan saat kita bisa melihat hasil dari perjuangan kita dengan lebih cepat daripada sebelumnya. Kemudian rahasia yang bisa membuat pemalas jadi bersemangat yang kedua adalah temukan motivasi yang kuat. Jadi motivasi orang itu berbeda-beda. Salah satu jenis motivasi yang bisa kita manfaatkan itu yang tadi itu. Kemudian motivasi yang lainnya bisa beragam jumlahnya gitu. Dan yang perlu kamu lakukan di sini adalah kamu harus bisa mencari dan menemukan motivasi yang bisa membuat kamu rajin bekerja, yang mungkin sebelumnya tidak kamu temukan dan tidak kamu lihat, dan saat ini mulai kamu lihat sebagai motivasi yang bisa membangun kamu untuk menjadi orang yang sedikit lebih rajin dan tekun dan bersemangat dalam bekerja lebih daripada sebelumnya. Sebagai contoh, misalnya kamu adalah seseorang yang bekerja di kafe, misalnya kamu bekerja di kafe gitu, dan sebelumnya kamu tidak pernah bersemangat dan kamu selalu malas-malasan dalam bekerja. Jadi temukanlah sebuah penyemangat yang ada di tempat bekerja kamu ini. Misalnya, saat kamu bekerja, kamu bisa menemukan banyak sekali perempuan yang cantik, atau kalau kamu perempuan, kamu bisa menemukan banyak sekali laki-laki yang menarik untuk kamu lihat, yang bisa kamu jadikan sebagai semangat atau penyemangat kamu dalam bekerja. Kemudian dengan adanya penyemangat yang kamu buat secara pribadi ini untuk meningkatkan semangat kamu dalam bekerja, tentu saja kamu akan semakin ingin untuk bekerja setiap harinya. Kamu akan menjadi orang yang lebih rajin daripada sebelumnya. Karena semangat inilah yang bisa membuat kamu lebih fokus pada hal-hal yang positif daripada yang sebelumnya. Karena biasanya orang yang malas itu hanya fokus pada sesuatu yang negatif. Misalnya, kamu adalah seorang pedagang di pasar tradisional dan kamu selalu berpikir bahwa
Berdagang di pasar itu tidak menentu hasilnya, atau pendapatan kamu tidak tetap dan hasilnya itu tidak jelas gitu. Taruhlah seperti itu. Kemudian kamu melihat beberapa keuntungan yang bisa kamu dapatkan. Ya, misalnya kamu bisa bertemu banyak orang yang bisa memberikan kamu banyak sekali ilmu dan informasi tentang cara berdagang yang baik dan benar. Karena memang berdagang selalu membutuhkan praktik. Dan inilah yang bisa membuat kamu teralihkan dari yang tadinya kamu fokus pada pemikiran-pemikiran negatif yang ada di pikiran kamu, menjadi pemikiran yang positif yang tentu saja akan membuat kamu menjadi lebih rajin daripada yang sebelumnya. Kemudian rahasia yang bisa membuat pemalas jadi bersemangat yang ketiga adalah gunakan sistem hadiah. Jadi buatlah tujuan-tujuan jangka pendek. Dan setelah kamu membuat tujuan jangka pendek ini, berikanlah hadiah kepada diri kamu pribadi atau secara mandiri gitu. Hadiah setelah kamu menyelesaikan tugas-tugas tertentu. Misalnya kamu ada tugas dari atasan kamu jika kamu bekerja di suatu tempat. Saat kamu sudah menyelesaikan tugas tersebut, berikanlah hadiah kepada diri kamu sendiri. Dan juga kamu harus bisa untuk membuat tantangan atau tugas untuk diri kamu sendiri untuk mencapai sebuah tujuan. Dan setelah tujuan tersebut bisa kamu capai, barulah kamu memberikan hadiah yang relevan dan tepat setelah kamu mencapai tugas tersebut atau menyelesaikan tugas yang sudah kamu buat untuk diri kamu ini. Dan tugas inilah yang bisa menjadi tantangan bagi kamu, dan proses pemberian hadiah terhadap diri sendiri ini akan membuat kamu semakin bersemangat dan terus ingin menjadi orang yang lebih baik atau menjadi orang yang lebih rajin dalam bekerja. Kemudian rahasia yang bisa membuat pemalas jadi bersemangat yang keempat adalah ciptakan lingkungan yang mendukung. Sebenarnya pengaruh lingkungan terhadap diri kita itu sangat besar, bahkan mungkin lebih besar dari pengaruh pendidikan dan yang lainnya. Karena memang lingkunganlah yang bisa membuat kita menjadi entah itu lebih bersemangat dalam bekerja, entah itu menjadi orang yang selalu positif maupun menjadi orang yang negatif. Kenapa? Karena lingkunganlah yang menjadi sumber informasi terbesar terhadap diri kita. Jadi jika kita memiliki lingkungan yang tidak baik, tentu saja kita akan diberikan informasi maupun stimulasi-stimulasi yang tidak baik yang mempengaruhi mental kita dalam bekerja. Maka dari itu saat kita bisa mengubah lingkungan kita yang tadinya itu tidak sehat menjadi lebih sehat, akan sangat mempengaruhi bagaimana kita bekerja. Kita yang tadinya sangat malas-malasan dalam bekerja bisa berubah menjadi begitu rajin. Coba kamu bayangkan, jika lingkungan kamu itu diisi oleh pemalas, tentu saja kamu akan jadi orang yang ikut malas. Kenapa? Karena kamu pastinya akan membandingkan diri kamu, melihat lingkungan kamu, dan berkaca dari lingkungan yang kamu miliki. Tentu saja kalau kamu lingkungannya itu diisi oleh orang-orang yang pintar, yang cerdas, yang selalu progresif, dan sangat giat dan rajin dalam bekerja, kamu pasti akan berubah menjadi orang yang lebih rajin lagi daripada sebelumnya. Rasanya pasti akan sangat memalukan bagi diri kita saat kita berada di lingkungan yang dipenuhi oleh energi positif, dipenuhi oleh orang-orang yang tekun dan rajin dalam mencapai mimpi mereka, dan kita malah menjadi orang yang malas. Namun bagi kamu yang tidak ingin mengubah lingkungan kamu secara drastis atau terlalu jauh, kamu bisa menerapkan beberapa cara di sini, yaitu adalah kamu bisa mencoba untuk membersihkan lingkungan tempat kamu bekerja, entah itu kamar kamu, rumah kamu, ataupun kantor kamu, dimanapun kamu berada itu. Buatlah lingkungan tersebut jadi lebih bersih dan lebih segar untuk dipandang oleh mata. Karena dengan kebersihan yang kita ciptakan terhadap lingkungan kita, kita juga menjadi orang yang lebih bersemangat dalam mencapai tujuan kita atau dalam bekerja setiap harinya. Kamu juga bisa mengatur ulang posisi dari barang-barang yang kamu miliki di rumah kamu. Dengan begitu, kamu pasti akan mengalami situasi yang berbeda. Karena ya posisi atau letak barang-barang yang tadinya itu di tempat yang sebelumnya itu berubah gitu menjadi tempat yang baru. Jadi ya situasi atau suasana yang akan kamu rasakan akan jadi berbeda, dan itu akan sangat mempengaruhi mental kamu dalam bekerja. Kamu akan menjadi lebih segar dan lebih bersemangat lagi untuk terus bekerja semakin giat setiap harinya. Kemudian rahasia yang bisa membuat pemalas jadi bersemangat yang kelima adalah temukan partner dan komunitas yang mendukung. Ini
sudah kita bahas sebenarnya tadi, tapi ini sedikit lebih mendetail, di mana kamu sebaiknya mencari lingkungan yang benar-benar sehat untuk kamu singgahi. Jika kamu adalah orang yang dikelilingi oleh orang-orang yang selalu menganggap kamu adalah saingan yang tidak sehat gitu, semuanya menjadi orang yang pemalas mungkin atau tidak sehat gitu, ya sebaiknya kamu harus menghindar dan mencari lingkungan yang baik atau yang lebih sehat daripada lingkungan pertemanan kamu saat ini. Yang bisa kamu jadikan alternatif adalah kamu bisa mencari komunitas-komunitas yang progresif terkait apa yang ingin kamu capai. Misalnya, kamu ingin menjadi seorang fotografer dan kamu kemarin itu kayak malas-malesan gitu untuk belajar, untuk meningkatkan kemampuan kamu dalam bidang fotografi. Maka dari itu ya carilah komunitas yang bisa membuat kamu benar-benar bersemangat untuk memotret setiap harinya dan bisa memberikan kamu ilmu yang bermanfaat untuk menjadi orang yang lebih kompeten dalam dunia fotografi ini. Jadi ya carilah komunitas-komunitas yang tepat. Begitupun terkait pasangan. Kalau kamu memiliki pasangan yang ya kerjaannya itu hanya ngomel-ngomel gitu, dan ya kamu tidak memiliki fashion yang sama, kamu tidak memiliki semangat yang sama dalam bekerja gitu, dan mungkin bidang yang kamu kerjakan itu berbeda, kamu usahakan lah ya, kalau kamu belum menemukan pasangan tersebut, temukanlah pasangan yang bisa membuat kamu menjadi lebih bersemangat, yang selalu mendukung kamu apapun yang kamu lakukan, dan juga pasangan yang kalau bisa ya sejalan dengan pemikiran, hobi, dan bidang pekerjaan yang kamu miliki. Karena itu semua akan sangat mempengaruhi bagaimana kamu bekerja dan semangat kamu dalam berjuang setiap harinya. Kemudian rahasia yang bisa membuat pemalas jadi bersemangat yang keenam adalah mengubah pola pikir. Kalau sebelumnya kamu terlalu fokus pada hal-hal yang bersifat negatif, kamu selalu memandang sudut pandang yang negatif dari pekerjaan yang kamu miliki, sudah sebaiknya kamu mengubah sudut pandang ini. Ubahlah pola pikir kamu menjadi orang yang ya melihat semuanya dari sudut pandang yang lebih positif lagi. Jadi jangan melihat pekerjaan sebagai beban, itu yang paling utama. Karena memang tidak sedikit dari kita yang melihat pekerjaan sebagai sebuah beban, dan orang-orang yang malas itu cenderung untuk melihat pekerjaan itu sebagai sebuah beban. Ya, kalau kamu ingin tahu apakah kamu melihat pekerjaan kamu sebagai beban atau tidak, lihatlah kalau kamu sedang bekerja saat ini, dan saat kamu bekerja kamu selalu ingin pulang dan menanti waktu untuk pulang, berarti kamu masih terbebani dari pekerjaan yang kamu miliki. Dan kalau kamu adalah orang yang tidak merasa terbebani, saat kamu di rumah kamu tidak sabar untuk bekerja kembali atau kembali ke kantor. Itu adalah ciri-ciri orang yang tidak terbebani dengan pekerjaan yang mereka miliki. Kemudian yang perlu kamu lakukan adalah kamu perlu melihat pekerjaan yang kamu miliki ini sebagai sebuah peluang untuk belajar dan berkembang. Ya, karena memang setiap pekerjaan itu tidak hanya akan menghasilkan uang. Setiap pekerjaan itu adalah sebuah proses pengembangan diri yang tentu saja akan membuat kamu diisi oleh ilmu-ilmu yang bermanfaat untuk menjadi orang yang lebih berkembang dan lebih baik di masa depan nanti. Maka dari itu ya ubahlah pola pikir kamu dari yang tadinya melihat pekerjaan sebagai sebuah beban menjadi orang yang melihat pekerjaan sebagai sebuah peluang, sebuah proses peningkatan diri dan sebagainya. Kemudian rahasia yang bisa membuat pemalas jadi bersemangat yang terakhir atau yang ketujuh adalah manfaatkan musik dan stimulasi eksternal. Jadi apa yang dimaksud dengan stimulasi eksternal? Ya, kita yang pemalas ini cenderung untuk membutuhkan banyak sekali penyemangat untuk bisa membuat kita rajin dalam bekerja. Dan musik juga menjadi salah satu alternatif yang cukup baik yang bisa membuat kita menjadi orang yang lebih bersemangat dalam bekerja setiap harinya. Kemudian kalau kamu membutuhkan stimulasi yang lain yang lebih berdampak besar gitu, kamu bisa mencoba untuk mengunjungi kafe-kafe, kamu bisa nongkrong bersama teman dan sahabat kamu yang positif tentu saja. Kemudian kamu bisa pergi berlibur atau liburan ke suatu tempat untuk menyegarkan mental kamu. Dan semua itu bisa kita katakan sebagai stimulasi eksternal yang bisa membantu kita dalam bekerja, yang bisa meningkatkan mood dan kondisi emosional kita yang tadinya menjadi orang yang cukup pemalas dan sekarang bisa berubah menjadi orang yang lebih rajin. Dan itu yang biasanya saya lakukan. Saat saya merasa begitu malas untuk melakukan sesuatu, saya biasanya akan
berkumpul dan bertemu dengan orang-orang atau teman-teman yang saya miliki. Kemudian saya akan berlibur bersama mereka, dan saat saya pulang saya biasanya akan sangat bersemangat lagi dan bisa membuat banyak video di channel-channel YouTube yang saya miliki. Jadi mungkin itu dulu untuk video kali ini. Saya harap video ini bisa bermanfaat bagi saya, kamu, dan kita semua. Sekian, wassalam.